pagi adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak harap hari ini adik-adik dalam kondisi sehat, penuh sukacita, penuh semangat. Meskipun ibadahnya masih dengan cara online. Tidak apa-apa ya adik-adik, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama dengan teman kalian Gilbert dari kelas A untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Silahkan Gilbert. Tadi Gilbert menyanyinya dengan penuh semangat, ya, penuh sukacita. Kakak harap adik-adik juga sama seperti Gilbert menyanyi dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, sekarang kita mau buka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati adik-adik supaya dengan baik, dengan konsentrasi dapat mengikuti ibadah. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik jangan duduk dulu, masih tetap berdiri ya. Kakak masih mau ajak adik-adik memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah sekarang kakak persilahkan adik-adik untuk duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini spesial adik-adik, dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta Yudi. Tanggal 22 Februari yang lalu Pendeta Yudi berulang tahun adik-adik. Ayo kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Yudi. 1, 2, 3.
Selamat ulang tahun Pak Yudi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya hari ini adalah benar Yesus adalah Tuhan. Dari Markus 9 ayat 2 hingga 13. Adik-adik persiapkan Markus 9 ayat 2 hingga 13. Pak Yudi yang akan membawakan firman Tuhan. Silahkan Pak Yudi. Oke semua, apa kabar hari ini? Kiranya terus diberkati oleh Tuhan dan bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berubah bercahaya terang, berkilau-kilauan. Indah sekali, luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana pengalaman para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang melihat kejadian itu. Kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami. Terima kasih hari ini kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami diberkati olehnya. Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Maka kami harus mengerti, maka kami harus menyimak betul-betul, memperhatikan betul-betul agar firman-Mu tidak sia-sia. Beritakanlah Tuhan, kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, ya, dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Mari kita menyaksikannya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Nah, adik-adik, sudah ya membacanya? Ingat, dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Wah,
Kita sudah membacanya, kita akan mendengarkan cerita Alkitabnya sekarang. Coba bayangkan adik-adik, kalau kalian menjadi seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada waktu itu. Menyaksikan sebuah kejadian yang waduh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Tuhan Yesus berubah dari wajahnya, pakaiannya menjadi berkilat-kilat, berkilau-kilauan. Bukan cuman putih. Ini bukan cuman putih, tapi bercahaya. Bercahaya menyilaukan. Seperti kalau kita memandang matahari, wow, silau. Atau kita di depan motor atau mobil yang lampunya menyorot, waduh, silau. Seperti itulah pengalaman Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waduh, itu sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa, sungguh mengagumkan. Nah, lihat gambar ini. Nah, kira-kira seperti inilah kejadian pada waktu itu. Nah, lalu apa ya yang menarik untuk kita ketahui maknanya? Apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya Tuhan melakukan hal itu? Yang pertama, Tuhan Yesus pada waktu itu kedatangan tamu. Tamunya spesial banget, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Betul, Nabi Musa dan Nabi Elia. Kita tahu dua nabi ini adalah dua nabi yang luar biasa. Luar biasa. Elia misalkan, Nabi Elia itu tidak pernah meninggal loh. Iya, tidak pernah meninggal. Dia diangkat oleh Tuhan langsung ke surga. Wih, ajaib banget ya. Itu karunia, itu berkat, ya. Itu bagiannya Nabi Elia. Itu adalah berkat yang Nabi Elia terima. Apakah kita bisa terima seperti itu? Ya, kita tidak tahu. Karena Tuhan yang mengaturnya. Nabi Musa, nabi yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, yang membelah lautan. Wah, itu Musa ini juga luar biasa. Memang Musa mengalami kematian, tapi kalau kita baca di Alkitab, yang menguburkan itu Tuhan sendiri. Sampai sekarang jasadnya, jenazahnya, tubuhnya nggak pernah diketemukan. Sehingga ada orang yang mengatakan sebetulnya Musa nggak pernah mati. Ataupun kalau mati, Tuhan bangkitkan lagi. Tuhan hidupkan lagi. Ya, karena jenazahnya nggak ada. Kuburannya nggak pernah diketahui. Hanya dikatakan Tuhan yang menguburkannya. Wih, luar biasa. Tuhan yang menguburkannya. Iya. Nah, sehingga bisa dikatakan tamu-tamu istimewa Tuhan Yesus itu adalah tamu-tamu yang datang dari surga. Yang datang dari surga untuk bertemu Tuhan Yesus. Karena dari surga yang suci, dari surga yang mulia, maka Tuhan Yesus ketika bertemu dengan mereka tidak pakai tubuhnya sebagai manusia, tapi memakai tubuhnya sebagai Tuhan yang kudus, yang suci, yang mulia. Sehingga penampilannya yang terlihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi seperti yang diceritakan, berkilau-kilauan. Oh, silau men, ya. Seperti mata kita kalau di senter diarahkan lampu ke mata kita. Wih, silau sekali. Sangat berkilau-kilauan. Ya, karena Tuhan Yesus bertemu dengan tamu yang istimewa dari surga. Nah, dari kisah itu kita menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah Tuhan yang menjelma. Tuhan yang menjadi manusia. Tidak perlu diragukan. Yesus
adalah Tuhan. Yesus yang pernah menjadi manusia, yang pernah makan bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes, yang pernah merasa lapar, ya, yang pernah menangis karena sedih, ya, yang ketika dipaku disalib menderita sakit seperti manusia pada umumnya, bahkan bisa mati. Bisa mati kan? Ya, bisa mati. Yang seperti manusia itu ternyata adalah jelmaan dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Makanya ketika ada tamu dari sorga, dia tidak memakai tubuhnya, tapi memakai tubuh sorgawi. Sehingga berubah, bercahaya, berkilau-kilauan karena menunjukkan kesucian dan kekudusannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita juga mendapatkan ketegasan, mendapatkan informasi bahwa Tuhan Yesus yang bisa mati itu, yang menderita, yang kesakitan karena disalib, itu adalah Tuhan yang bisa bangkit. Betul, dia bisa mati, tapi dia bisa bangkit. Untuk itulah firman Tuhan dalam bacaan kita, perhatikan, ya, perhatikan ayatnya yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini mengingatkan kita pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ya. Ada suara dari langit, suara Tuhan Allah yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kali ini, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sama, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita. Yang walaupun sekali lagi dia punya tubuh manusia, bisa mati, bisa terluka, bisa sakit, bisa. Tapi ketika dia sudah mati dan bangkit, maka dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Senangnya punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mau menjadi manusia seperti kita. Sehingga Tuhan bisa mengerti saat kita sedih, dia akan menghibur. Saat kita lapar, dia akan memberi makanan. Saat kita haus, Tuhan berikan minuman. Saat kita lemah, Tuhan gendong. Tuhan yang menjadi manusia adalah Tuhan yang bisa mengerti pergumulan kita. Tapi ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Saat dia menderita, mati, dan bangkit kembali. Kisah tentang Tuhan Yesus berubah ini menjadikan kisah yang sangat penting. Kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita semua. Tuhan yang mengasihimu dan Tuhan yang mengasihi Pak Pendeta. Tuhan yang menyayangi adik-adik dan Tuhan yang menyayangi kita semua. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kiranya cerita hari ini memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau turun dari surga dan bersedia menjadi manusia. Engkau bisa sedih, engkau bisa lapar, engkau bisa haus, bahkan engkau bisa menderita, sakit dan meninggal, wafat, mati. Tapi karena engkau adalah Tuhan, engkau bangkit kembali. Petrus, Yakobus, Yohanes menjadi saksimu ketika engkau berubah dengan tubuh sorgawi. Karena engkau adalah Tuhan. Ketika Musa dan Elia datang, engkau kudus, engkau suci. Dan itu adalah berkat
bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juru selamat hidup kami yang baik. Kepadamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Bagaimana adik-adik tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yudi? Kakak harap adik-adik bisa mengerti, tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama mendengarkan ujian yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang sekarang sudah ada di komisi remaja, ya, yang ada di paduan suara Nafiri. Tapi masih ada beberapa dari teman kalian yang masih ada di sekolah minggu. Nah, nanti kalian lihat siapa yang masih ada di sekolah minggu ya. Nah, silahkan adik-adik mendengarkan persembahan pujian dari Nafiri. Adik-adik, siapa tadi yang kalian kenal, yang nyanyi, yang masih ada di sekolah minggu? Kakak tahu loh. Tuh, kakak lihat senyum-senyum. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengucapkan syukur kita melalui persembahan kita. Ya, persiapkan persembahan adik-adik. Nanti adik-adik berikan kepada mama papa, dan mama papa akan memberikannya ke gereja melalui transfer atau mengantarkan langsung. Ya, kita mari memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku, sambil kita memberikan persembahan dan akan dipandu oleh Sarah, teman kalian dari kelas A. Silakan Sarah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah juga mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Nah, berarti kita tiba saatnya untuk aktivitas. Nah, adik-adik silahkan menyimak aktivitas kali ini. Dan kalau sudah mengerjakan aktivitas, bisa di-share di grup kelas masing-masing. Silahkan adik-adik menyimak aktivitas
aktivitas. Aktivitas hari ini untuk kelas Batita dan Balita adalah adik-adik mengucapkan kalimat benar Yesus adalah Tuhan dengan gerakan seperti ini. Benar Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Benar Yesus adalah Tuhan. Ya, demikian aktivitas untuk kelas Batita dan Balita. Untuk aktivitas kelas A, B, dan T, silahkan menyimak video berikut ini. Kita sudah tiba di ujung ibadah. Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Setelah amin, nanti sama-sama menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini untuk firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala kasih-Mu kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan biarlah persembahan ini bisa berguna bagi sesama kami. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.